Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah diberikan kesehatan berupa tubuh yang sehat, pandangan yang jernih, pendengaran yang bisa mendengar, dan hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada teladan kita, qudwah kita, guru kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan jalannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Jati Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Untuk materi pada hari ini, kami akan menyampaikan judul Lake-Based Technology, Legacy of Ibnu Al-Haytham. Ini adalah motivasi bagi kita semua. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ini juga adalah sebuah motivasi dari hadis Rasulullah SAW riwayat Tabrani dan Daruqutni. Diriwayatkan dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Buah dalil tersebut baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis menjadi motivasi bagi kita sebagai seorang akademisi dan juga ilmuwan untuk senantiasa berkontribusi bagi peradaban, sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan sebelum kita, yaitu para ilmuwan pada masa periode Islam. Ini profil kami. Bidang penelitian kami pada awalnya adalah di bidang instrumentasi dan kontrol, robotika. Kemudian 2 tahun terakhir ini kami mulai mengkaji sains dan teknologi peradaban Islam. Ini beberapa karya yang sudah diterbitkan terkait bidang robotika dan teknik. Kemudian dimulai 2 tahun yang lalu, kami mulai membuat kajian tentang kitab sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Motivasi dan latar belakangnya adalah sebagaimana terlihat pada slide, bahwa ini adalah gambaran perjalanan peradaban manusia dari mulai sebelum Masehi sampai dengan peradaban modern hari ini. Kita sudah banyak mengenal karya-karya para ilmuwan pada masa Yunani kuno maupun Romawi. Begitu juga dengan peradaban Cina dan India. Tapi di tengah-tengah bagian ini, yaitu setelah abad ke-7 dan abad ke-16, para akademisi di dunia seringkali melupakan kontribusi dari para ilmuwan muslim. Pada masa Eropa di sini, the Dark Age, pada masa Eropa masih dalam kondisi kegelapan, di dunia lain, di timur, yaitu dalam peradaban periode Islam, telah mengalami kemajuan yang signifikan. Dan peradaban Islam merupakan mata rantai yang tidak terputus dari peradaban sebelumnya, yaitu dari peradaban Yunani kuno, Mesir kuno, Cina, dan India, yang menghantarkan ilmu pengetahuan pada masa Renaissance di Eropa. Begitu besarnya kontribusi ilmuwan pada masa ini yang seringkali dilupakan dalam sejarah maupun referensi peradaban. Maka dari itu, dimulai di 2 tahun yang lalu kami mulai melakukan penelitian terkait dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan pada periode Islam, yaitu sekitar abad ke-8 sampai abad ke-16. Ini kita overview sejenak sebelum kita masuk kepada materi utama, yaitu membahas tentang kontribusi Ibnu Al-Haytham. Overview yang pertama adalah terkait dengan kitab yang ditulis oleh
Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dikenal sebagai ilmuwan ahli matematika yang melahirkan ilmu aljabar hari ini. Kitab yang ditulis salah satunya adalah kitab Al-Jabbar Al-Muqabalah. Kami di Bolabot sudah membuat analisa dan kajian, menerjemahkan dan membuat analisis atas kitab Al-Jabbar Al-Muqabalah dari Al-Khwarizmi. Kemudian sudah dibukukan sebagai karya pertama dari kami. Ini sudah dibukukan tahun 2018. Selanjutnya, kitab kedua adalah yang sudah kami kaji adalah kitab Optika Kamera Obscura Ibnu Al-Haytham dalam salah satu karyanya yaitu Makalah fi Surah Al-Kusuf yang akan nanti kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Kemudian selain itu ada di bidang geometri yang dibuat oleh Abu Kamil Suja Ibnu Aslam dalam kitabnya Al-Misah wal Handasa. Abu Kamil ini adalah seorang ahli matematik asalnya dari Mesir dan merupakan penerus dari Al-Khwarizmi. Kemudian ilmuwan lain yang sejaman dengan Al-Khwarizmi adalah Abdul Hamid Ibn Turk yang ahli dalam bidang aljabar. Maka kita juga membuat kajian tentang salah satu karyanya dalam kitab Al-Jabbar wal Muqabalah Abdul Hamid Ibn Turk. Kemudian ini adalah karya dari salah satu ilmuwan besar Islam yang sangat terkenal, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni. Dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin. Dalam kitab tersebut, Abu Rayhan Al-Biruni membuat metode dalam menentukan jarak antara dua kota, menentukan jari-jari bumi, dan menentukan arah kiblat dari berbagai lokasi yang ada di belahan bumi dengan menggunakan trigonometri bola. Dan kami sudah menyusun kajian dari kitab Al-Biruni ini, kemudian dibuat alatnya dengan menggunakan algoritma dari yang dibuat oleh Al-Biruni. Selanjutnya ini adalah kitab peradaban Islam di bidang teknik. Ini jilid pertama yang ditulis oleh Abul Is Ibnu Ismail Ar-Razaz Al-Jajari dalam kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, atau dalam referensi lain kitab tersebut berjudul Kitab Al-Jami Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sina'at Al-Hiyal. Nah, kitab ini berisi bidang teknik dalam robotika dan juga berbagai mesin cerdas lainnya. Di jilid pertama kami membahas tentang pompa air yang dibuat oleh Al-Jajari, yang salah satu komponen utamanya adalah sistem engkol yang kita gunakan sehari-hari dalam kendaraan bermotor. Kemudian karya berikutnya yang kami kaji adalah karya Ibnu Al-Haytham untuk menentukan arah kiblat dalam Qaul fi Samat Al-Qibla bi Al-Hisab, menentukan arah kiblat dengan menggunakan metode hisab atau matematik. Ini sudah diterbitkan tahun 2020. Kemudian ini karya kami selama WFH, work from home, yaitu trigonometri Abu Al-Wafa Al-Bujani. Dunia Islam melakukan kajian dalam berbagai disiplin ilmu, tentu dengan tujuan. Maka Abu Al-Wafa Al-Bujani menyusun trigonometri secara lengkap yang hari ini kita kenal dengan istilah sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, baik trigonometri bidang datar maupun trigonometri bola, tentu dengan tujuan. Tujuan dari ilmuwan tersebut melakukan penelitian di bidang trigonometri adalah untuk dapat menentukan waktu sholat di berbagai belahan bumi dengan akurat. Selain arah kiblat, waktu sholat, Abu Al-Wafa juga menyusun karya-karya yang lain di bidang matematik. Perlu diketahui bahwa Abu Al-Wafa Al-Bujani ini adalah salah seorang guru dari ilmuwan lainnya, yaitu Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq, yang merupakan guru dari Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi Abu Al-Wafa Al-Bujani ini adalah kakek gurunya dari Abu Rayhan Al-Biruni. Dan Abu Rayhan Al-Biruni adalah hidup semasa sezaman dengan Ibnu Sina dan merupakan salah satu guru dari Ibnu Sina dalam bidang astronomi. Jadi satu ilmuwan dengan ilmuwan lain pada periode Islam ini saling terkait.
Ada pewarisan ilmu dari satu ilmuwan, dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui madrasah dan seterusnya. Ini karya dari Al-Jazari yang lain, yaitu membahas tentang mekanisme otomata robot. Robot yang dibuat oleh Al-Jazari berbeda dengan robot yang ada pada masa ini. Robot yang dibangun Al-Jazari mempunyai sebuah tujuan. Tujuannya adalah terkait dengan kebutuhan umat pada saat itu, yaitu kebutuhan sultan pada masanya, karena beliau hidup pada dinasti Al-Tuqid. Beliau membuatkan sultan sebuah robot yang dapat menuangkan air wudhu secara otomatis, sehingga sultan berwudhu dengan memanfaatkan robot humanoid tersebut. Nanti akan kita review beberapa dari karya tersebut. Semuanya berawal dari Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia yang hidup tahun 570 meninggal 632 Masehi, membangun peradaban Islam di tempat yang awalnya jahiliyah, yang awalnya buta huruf, yang awalnya tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, dan bukan termasuk peradaban besar pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya membangun sebuah peradaban besar di kota Mekah dan Madinah yang akhirnya menjadi negeri superpower di kemudian hari. Perjuangan Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabat dan dinasti-dinasti setelahnya. Ada sebuah hal yang sangat penting pada masa periode keemasan Islam atau the golden age of Islam, yaitu terbentuknya pusat-pusat keilmuan. Terdapat 3 pusat keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama adalah Bait Al-Hikmah, sebuah lembaga riset di kota Baghdad yang merupakan pusat dari dinasti Abbasiyah. Kemudian ada Darul Hikmah di kota Kairo di Mesir yang menjadi pusat dinasti Fatimiyah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Andalusia yang menjadi pusat dari dinasti Umayyah kedua. Jadi dari 3 pusat lembaga riset, pusat keilmuan tersebut lahir berbagai disiplin keilmuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan pada periode tersebut. Ini adalah gambaran bagaimana megahnya smart city negeri 1001 malam kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi negeri 1001 malam itu bukan sebuah dongeng atau khayalan, tapi pada faktanya kota tersebut pernah ada dan menjadi negeri metropolit pada masanya, jadi negeri yang paling maju pada masa tersebut, di saat peradaban-peradaban lain sedang tenggelam. Ini adalah beberapa gambaran tentang kegiatan di Bait Al-Hikmah di kota Baghdad. Terdiri dari pendidikan, pengajaran, laboratorium, rumah sakit, pusat observatorium, dan lain sebagainya. Gambar-gambar ini diambil dari manuskrip yang tersimpan dalam berbagai museum yang ada hari ini. Kemudian Bait Al-Hikmah dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1258. Setelah itu, pusat keilmuan Islam meskipun hancur dengan total, sebagian terselamatkan, dipindahkan oleh Nasir al-Din al-Tusi ke Marageh di kota Iran. Nah, setelah itu beberapa puluh tahun berikutnya, Ulugh Beg, salah satu keturunan dari Mongol yang pada akhirnya masuk Islam, menjadi penguasa di Samarkand. Dan di kota Samarkand tersebut, Ulugh Beg mendirikan madrasah dan mendirikan observatorium. Ini adalah observatorium Ulugh Beg. Nah, dari observatorium Ulugh Beg ini lahir berbagai data astronomi yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk juga di negeri kita di Indonesia. Salah satu yang menggunakan data astronomi Ulugh Beg dari Samarkand adalah
seorang Syekh Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri Al-Batawi, yang merupakan kakek dari seorang ustadz kondang dari Indonesia, yaitu Yusuf Mansur. Beliau menyusun sebuah kitab, nama kitabnya adalah Kitab Sulamun Nairoin. Nah, basis data dari Kitab Sulamun Nairoin ini adalah berdasarkan data astronomi JIS-I Sultani yang dibuat oleh Ulugh-Beg di Observatorium Samarkand. Jadi terdapat kaitan hubungan antara ilmuwan Nusantara Indonesia dengan ilmuwan terdahulu dalam periode Islam. Kemudian observatorium terakhir pada periode kekuasaan Islam adalah observatorium di Istanbul, Turki. Observatorium ini dipimpin oleh seorang qadi, ahli agama, sekaligus ahli teknik dan ahli bidang-bidang lainnya. Nama beliau adalah Taqi al-Din Muhammad ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi. Beliau seorang qadi, pemutus urusan agama, tapi beliau juga adalah seorang ilmuwan. Beliau menulis berbagai jenis kitab, dari mulai kitab bidang robotika dan teknik, kitab optik melanjutkan Ibnu Al-Haytham, kitab tentang astronomi, kitab tentang matematika, kitab tentang farmasi, dan berbagai bidang lainnya. Kemudian beliau diangkat oleh Sultan Murad ketiga, khalifah pada dinasti Utsmaniyah, untuk menjadi pemimpin observatorium Istanbul. Tapi tidak lama beliau memimpin observatorium tersebut. Tahun 1580 observatorium Istanbul dihancurkan oleh orang yang membuatnya, oleh orang yang membangunnya, yaitu Sultan Murad ketiga sendiri. Penghancuran observatorium oleh Sultan Murad ketiga akibat dari adanya provokasi keagamaan menyebabkan terjadinya kemunduran penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam periode Islam. Jadi Taqi al-Din Muhammad ibn Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi merupakan ilmuwan generasi terakhir dari periode peradaban Islam. Setelah itu dunia Islam mengalami kemunduran hingga hari ini. Untuk dapat mempelajari karya ilmuwan terdahulu dalam periode Islam, kita membutuhkan referensi untuk mengetahui siapa saja tokoh di balik penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta dengan karya-karyanya. Salah satu referensi utama adalah Kitab Al-Fihris. Kitab ini berisi katalog yang isinya adalah tentang nama-nama para ilmuwan dalam berbagai bidang, termasuk bidang sains, matematika, dan teknik. Kitab Al-Fihris ini disusun oleh Al-Nadim yang hidup di Baghdad tahun 932 dan meninggal tahun 998. Jadi Al-Nadim merekap data para ilmuwan pada zamannya dan pada zaman sebelumnya hingga disusunnya Kitab Al-Fihris, yaitu sebelum kematiannya, sebelum tahun 998 Masehi. Terkait dengan para ilmuwan di bidang sains, matematika, dan teknologi, termasuk juga kedokteran, itu terdapat pada bab ke-7 dalam Kitab Al-Fihris, sebagaimana ditandai pada daftar isinya. Selain Kitab Al-Fihris, Al-Fihris ini terbatas hanya pada masa sebelum 998 Masehi, maka kita membutuhkan data yang lain setelah 998. Maka referensi yang lain selain Kitab Al-Fihris yang sangat lengkap adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Qifti, yaitu Kitab Tarikh Al-Hukama. Kitab Tarikh Al-Hukama ini lebih lengkap dibandingkan dengan Kitab Al-Fihris karena ditulis pada masa hidup penulisnya, yaitu Al-Qifti yang hidup pada tahun 1172, meninggal tahun 1248. Jadi Al-Qifti ini merekap data ilmuwan yang sejaman dengan beliau dan data ilmuwan sebelumnya. Jadi data yang terdapat pada Kitab Al-Fihris juga terdapat pada Kitab Tarikh Al-Hukama. Tentu jumlahnya lebih banyak dalam Kitab Tarikh Al-Hukama karena periode penulisannya lebih jauh dibandingkan dengan Kitab Fihris Al-Nadim.
termasuk juga terkait dengan ilmuwan yang akan kita bahas, yaitu Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, yang terdapat sejarahnya atau karya-karyanya dalam kitab Tari Al-Hukamanya Al-Kifti. Kemudian di Andalusia terdapat seorang ilmuwan sejarah namanya Said Al-Andalusi, hidupnya tahun 1029 meninggal tahun 1070. Said Al-Andalusi ini menyusun sebuah kitab namanya Tabaqat Al-Umam, yang isinya sama seperti Tarikh Al-Hukama maupun Al-Fihris, yang berisi tentang para ilmuwan dalam berbagai bidang, termasuk juga ilmuwan sains dan teknologi, beserta dengan kitab-kitab yang ditulisnya. Selain Al-Kifti, Al-Nadim, maupun Said Al-Andalusi, kita mengenal seorang sejarawan pada masa peradaban Islam, yaitu Ibnu Khalikan, yang hidup tahun 1211, meninggal tahun 1282. Dalam salah satu kitabnya, ini sudah dalam bentuk terjemahan, Biographical Dictionary, Ibnu Khalikan, kitab Wafayat Al-A'yan wa Anba Abna Az-Zaman, yang isinya kurang lebih sama sebagaimana terdapat pada kitab yang ditulis oleh Al-Kifti maupun Al-Nadim. Untuk referensi modern, saat ini sudah tersedia sebuah website dari Jerman. Nama websitenya adalah Islamic Scientific Manuscript Initiative. Jadi ini lebih lengkap dari kitab-kitab referensi yang sebelumnya, karena dalam website ini selain mengindeks nama-nama para ilmuwan beserta dengan karya-karyanya, dalam website ini juga kita ditunjukkan tempat museum-museum di mana saja lokasi dari manuskrip-manuskrip atau salinan-salinan dari karya ilmuwan Islam tersebut. Jadi kita bisa mentrace beberapa karya dari ilmuwan Islam melalui website ISMI, yaitu Islamic Scientific Manuscript Initiative di Jerman, Berlin. Ini sebuah contoh saja, Banu Musa yang terdiri dari 3 orang saudara, Ahmad, Muhammad, dan Hasan Ibnu Musa Ibnu Sakir, yang hidup sejaman dengan Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada masa dinasti Abbasiyah. Kita bisa mentrace lewat website ISMI ini karya-karya yang ditulis oleh Banu Musa. Terdapat 14 karya, dan kita juga bisa mengetahui keberadaan masing-masing kitab yang ditulis oleh ilmuwan tersebut. Misalnya di sini adalah kitab Al-Hiyal oleh Banu Musa. Ini tersimpan dalam Berlin Stadtbibliothek dengan kodenya MSOR Quart 739. Maka kita bisa mengakses kitab tersebut melalui Museum Stadtbibliothek Berlin, Jerman, dan museum-museum lainnya yang disebutkan di sini. Ada beberapa museum yang open source, dan ada beberapa yang berbayar, dan ada juga beberapa yang bersifat offline sehingga kita tidak bisa mengakses secara online, tapi harus datang langsung ke tempatnya. Beberapa di sini ditampilkan beberapa alamat museum di mana kita bisa mengakses secara open source. Yang pertama adalah Stadtbibliothek zu Berlin. Di dalamnya terdapat ratusan bahkan ribuan karya ilmuwan periode Islam dalam berbagai bidang, termasuk juga sains dan teknologi. Contoh saja, kitab Al-Hiyal karya Banu Musa Ibnu Sakir pada masa dinasti Abbasiyah di bidang teknik. Kemudian ada museum di Gotha, masih di Jerman juga, ini juga bersifat open source. Kita bisa mengakses kitab-kitab di museum tersebut. Yang tidak kalah banyak adalah di Vatikan Apostolic Library di Vatikan. Jadi Vatikan menyimpan karya ilmuwan Islam secara lengkapnya. Ini ada di Vatikan Library. Ini contoh saja. Contohnya adalah kitab Al-Hiyal dari Banu Musa Ibnu Sakir.
Banu Musa ibn Sakir ya, pada masa dinasti Abbasiyah. Kita juga bisa mengakses kitab-kitab yang lain. Kemudian di Perancis kita juga bisa mengakses lewat Bibliothèque Nationale de France. Ini juga bersifat open source, bisa kita akses. Hanya beberapa manuskrip yang bisa diakses secara open source itu hanya hitam putih saja. Apabila ingin yang berwarna, kita diminta untuk membayar sejumlah dikenai biaya tertentu jika ingin mengakses manuskrip yang berwarna atau dengan kualitas yang baik. Ini contoh manuskrip yang bisa kita akses secara gratis di Museum Prancis, yaitu Bibliothèque Nationale de France. Di Amerika, di Princeton Digital Library of Islamic Manuscript, kita juga bisa mengakses berbagai manuskrip yang ditulis oleh ilmuwan periode Islam. Sebagai contoh saja tentang ilmu falak. Kemudian yang sangat berguna ya ini adalah Qatar Digital Library. Ini bersifat open source, free. Jadi negara Qatar yang kaya membeli akses dari British Museum di London. Kemudian dia mengopen source-kan websitenya sehingga orang di seluruh dunia dapat mengakses manuskrip-manuskrip tersebut. Jadi kita bisa mengakses, bisa mendownload secara gratis melalui Qatar Digital Library yang nantinya akan terhubung dengan British Museum di London, Inggris. Ini contoh kitab Al-Hiyal dari Al-Jajari di bidang robotika, kita bisa akses melalui Qatar Digital Library. Kemudian di King Saud University juga, kita juga bisa mengakses secara gratis contoh manuskrip. Kalau di Turki, hanya ada satu yang bisa kita akses, yaitu Koprulu Library. Jadi beberapa manuskrip pada Koprulu Library sudah diupload pada website archive.org. Jadi kita bisa download kitab-kitab, termasuk kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham melalui archive.org yang sudah diupload oleh Koprulu Library yang ada di Turki. Hanya sebagian besar library atau museum di Turki belum bersifat open source. Padahal sebagian terbesar kitab di bidang sains dan teknologi peradaban Islam itu tersimpan di museum-museum di Turki, Museum Topkapi, Saray Mujesi, maupun Museum Hagia Sophia ataupun Sulaimani Library. Tapi belum bersifat open source, hanya baru satu yaitu Koprulu Library. Ini contoh kitab Al-Manadir dari Ibnu Al-Haytham jilid ke-4 sampai jilid ke-7 yang tersimpan di Koprulu Library. Kita bisa akses melalui archive.org. Selain melalui museum, kita juga bisa mengakses berbagai karya ilmuwan Islam melalui para ilmuwan setelahnya yang mempelajari atau fokus mengkaji kitab-kitab dan menerjemahkan kitab-kitab periode Islam tersebut. Di antaranya adalah karya Gerard of Cremona, ini orientalis di Itali, hidupnya tahun 1114, meninggal tahun 1187. Ini banyak sekali menerjemahkan kitab-kitab Islam yang tersimpan di Al-Andalusia, yang kemudian dikuasai kembali oleh Eropa, dan sebagian besar karya dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh Gerard of Cremona. Selain Gerard of Cremona, ada juga Robert of Chester, Leonardo da Vinci. Ini adalah hidup pada abad ke-12-13 dan merupakan penulis-penulis di bidang sains dan teknologi yang menerjemahkan kitab-kitab dalam bahasa Arab ilmuwan Islam, termasuk juga Al-Khwarizmi, termasuk juga Ibnu Al-Haytham, termasuk juga Al-Farabi, termasuk juga Jabir Ibnu Hayyan, dan seterusnya. Itu sudah banyak diterjemahkan oleh Gerard of Cremona, Robert Chester, maupun Leonardo da Vinci dalam bahasa Latin.
dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Kemudian tahun 1533 sampai 1580 hidup seorang ilmuwan namanya Frederick Kirchner. Nah, ini adalah orang yang berjasa karena menerjemahkan kitab Al-Manadir dari Ibnu Al-Haytham secara lengkap, full, 7 jilid. Kemudian ada Frank Wekte, ini dari Prancis, ini menerjemahkan bidang matematik sebagian besar. Kemudian ada Frederick Rosen, ini menerjemahkan kitab Al-Jabar Al-Khwarizmi bersumber dari Museum Bodleian di Inggris. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Arab. Kemudian ada juga Martin Levy, ini pada periode abad ke-20, ini modern. Ini sejarawan kimia Amerika, tapi menerjemahkan banyak sekali karya ilmuwan Islam, khususnya di bidang farmasi dan juga matematika. Kemudian seorang ilmuwan fisika kebangsaan Jerman, yaitu Erhard Weidmann, hidupnya tahun 1852, meninggal tahun 1928. Ini adalah ilmuwan yang paling produktif, orientalis yang paling produktif, menerjemahkan kitab-kitab sains dan teknologi dalam berbagai bidang dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jerman. Kemudian kalau ilmuwan Muslim ada Aydin Saili, ini hidup tahun 1913, meninggal tahun 1993, berkebangsaan Turki, menerjemahkan karya dari Al-Farabi, Abdul Hamid Ibn Turk, Al-Jazari, dan seterusnya. Kemudian ada Fatih Seskin, ini seorang profesor dari Frankfurt, kebangsaannya dari Turki, ahli sejarah dan sangat berjasa bagi kita semua karena beliau mengumpulkan manuskrip dari seluruh dunia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan juga beliau ini menyusun karya rekonstruksi dari teknologi yang pernah dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya. Kemudian ada sejarawan Inggris Donald Hill, ini penerjemah kitab di bidang teknik robotika, termasuk karya Al-Jazari, termasuk karya Banu Musa Ibnu Sakir, termasuk karya juga Ridwan Al-Saati, yang semuanya di bidang teknik. Kemudian ada sejarawan matematik dan teknik dari Palestina yang menjadi presiden University of Aleppo, yang akhirnya kemudian tinggal di Kanada karena ada konflik politik. Namanya adalah Ahmadi Al-Hasan. Beliau menerjemahkan banyak sekali karya ilmuwan Islam dalam berbagai bidang, baik matematika, astronomi, maupun di bidang teknik. Kemudian ada David Aking, ini profesor History of Science dan seorang direktur dari Institute for History of Science di Frankfurt, Jerman. Kemudian seorang ilmuwan Islam asal dari Mesir, Rosti Rosid, sampai sekarang masih hidup. Ini seorang emeritus direktur, karyanya sudah sangat banyak sekali menerjemahkan karya ilmuwan Islam terdahulu dalam bahasa Prancis maupun dalam bahasa Inggris. Ada juga Salim T.S. Al-Hasani, ini seorang profesor emeritus bidang teknik mesin dari Manchester University, dan beliau ini adalah seorang pendiri dari sebuah website. Nama websitenya adalah Muslim Heritage, yang memperkenalkan karya-karya sains dan teknologi peradaban Islam ke seluruh dunia. Kemudian ada Dominic Renaud, ini menerjemahkan karya Ibnu Al-Haytham. Ada Jacques Sessiano yang fokus pada bidang matematika peradaban Islam. Ada Hogendijk, ini juga fokus pada bidang matematika pada periode peradaban Islam. Seorang profesor dari Utrecht di Belanda. Jadi kita bisa mempelajari karya-karya ilmuwan Islam melalui museum-museum yang menyimpan kitab-kitab tersebut maupun melalui para ilmuwan yang mempelajari bidang tersebut. Beberapa overview yang bisa kita sampaikan di sini, contohnya adalah kontribusi di bidang matematika, aljabar, dan geometri. Tentu kita tidak asing dengan sebuah nama Al-Khwarizmi. Beliau adalah bapak dari ilmu aljabar matematika, dan namanya digunakan hingga kini abadi,
Ya, orang Eropa menyebut Al-Khwarizmi itu adalah algorismi, kemudian dalam bahasa Inggris disebut algoritma, orang Indonesia menyebutnya algoritma, untuk menyatakan tahap-tahap penyelesaian masalah dalam pemrograman komputer. Kenapa Al-Khwarizmi namanya diabadikan dalam bidang komputer dan teknik informatika? Karena Al-Khwarizmi menyusun sebuah kitab, nama kitabnya adalah Kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hind. Perlu ditegaskan di sini bahwa Al-Khwarizmi itu bukan yang menemukan pertama kali angka 0, tapi Al-Khwarizmi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan operasi matematika dari angka Hindu-Arab dari 0 sampai 9 dalam bidang matematika. Dan kemudian diterjemahkan oleh orang Eropa. Nah, ini salah satu kitabnya yang menjadikan namanya abadi, yaitu algoritma atau algoritma, Kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hind, yang diterjemahkan oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa setelahnya. Jadi Eropa mengenal angka Hindu-Arab dari 0 sampai 9, menggantikan angka Romawi yang sulit, itu melalui kitab yang ditulis oleh Al-Khwarizmi. Kenapa tidak langsung melalui kitab yang ditulis oleh orang Hindu? Karena penggunaan angka di dalam Hindu, India, itu hanya digunakan oleh karangan Brahmana saja. Sedangkan Al-Khwarizmi menyusun kitab ini untuk digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian Eropa menerjemahkannya, salah satu penerjemahnya adalah Adalat of Bath dengan judul Algoritmi de Numero Indorum atau Dixit Algoritmi. Dari kata Dixit Algoritmi inilah akhirnya nama dari Al-Khwarizmi abadi hingga kini digunakan dalam pemrograman komputer maupun teknik informatika. Ini manuskrip Al-Khwarizmi dalam bidang aljabar yang melahirkan disiplin aljabar, disimpan di Bodleian Oxford University. Kemudian dalam kitab Aljabar, Al-Khwarizmi ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah aljabar dan geometri. Kemudian pemanfaatan aljabar atau penerapan aljabar pada perniagaan, dan yang ketiga adalah penerapan aljabar pada permasalahan wasiat dan waris. Tentu seorang ilmuwan Islam tadi di bagian pertama mengenalkan atau memperkenalkan metode aljabar bisa digunakan oleh muslim maupun non-muslim. Dan kita kini pun menggunakan metode aljabar Al-Khwarizmi yang kita kenal dengan rumus ABC untuk mencari akar dari persamaan kuadrat. Tapi tentu berbeda dengan Al-Khwarizmi, bangsa Eropa yang menerjemahkan kitab aljabar untuk pertama kalinya hanya menerjemahkan bagian yang pertama dan kedua, yaitu membahas tentang aljabar itu sendiri, konsep dasarnya, formulasinya, baik matematika maupun geometrinya, juga penerapannya dalam perniagaan. Sedangkan bagian ketiga yang membahas tentang wasiat dan waris dalam permasalahan syariat Islam itu hanya digunakan oleh umat Islam, sehingga Eropa tidak menerjemahkan bagian ketiga dari karya Al-Khwarizmi. Jadi ini yang menjadi perbedaan antara ilmuwan Islam dengan selainnya. Ilmuwan Islam berpikir mengembangkan ilmu untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, tetapi juga berpikir untuk menyelesaikan permasalahan secara khusus yang dialami atau yang menjadi masalah umat Islam secara khusus. Ini beberapa terjemah dari kitab Al-Jabr wal Muqabalah yang tersedia hari ini. Jadi Al-Jabr wal Muqabalah Al-Khwarizmi diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Latin oleh Robert Chester dan Gerard of Cremona, dan menjadikan migrasi awal matematika dari dunia Islam ke Barat. Ini karya terjemah dalam bahasa Inggris dari Gerard Cremona dan dari Robert Chester. Ini posisinya. Jadi Eropa mengenal karya Al-Khwarizmi ini melalui bekas wilayah Al-Andalusia, Spanyol, Kastil. Kemudian
kemudian diterjemahkan di wilayah Italia, Prancis, Navarre, dan sekitarnya yang sudah dikuasai kembali oleh mereka. Karena awalnya Andalusia itu dikuasai oleh orang Eropa, kemudian Islam masuk, terjadi penaklukan di situ, berdiri Umayyah kedua di situ. Kemudian Eropa bangkit, akhirnya merebut kembali, reconquista wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Islam. Kemudian dari wilayah bekas kekuasaan Islam itu, akhirnya Eropa menemukan banyak sekali kitab dalam bidang sains dan teknologi. Akhirnya mereka menerjemahkan kitab tersebut dalam bahasa Latin, yang kemudian hari melahirkan Renaissance di Eropa. Ini beberapa terjemah modern. Gerard Cremona dan Robert Chester itu terjemah klasik. Di versi modernnya pun ada. Di versi modernnya yang pertama adalah Frederick Rosen, ini hidup tahun 1831, dan Rosie Rosid ini menerjemahkan tahun 2006 2009. Kemudian karya ilmuwan pada periode Islam yang tidak kalah hebatnya selain Al-Jabbar adalah di bidang trigonometri, yang dibuat atau disusun oleh seorang guru besar, yaitu Abu Al-Wafa Al-Bujani, menyusun kitab Al-Majisti. Dalam kitab ini sebenarnya adalah kitab di bidang astronomi, tapi sebagian besar isi kitabnya adalah membahas tentang trigonometri, baik trigonometri bola maupun trigonometri bidang datar. Melalui kitab ini pun fungsi-fungsi trigonometri, baik sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, akhirnya terkumpul secara sempurna dan disampaikan dengan jelas. Ini ada ilustrasi penerapan dari karya trigonometri karya Abu Al-Wafa Al-Bujani untuk menentukan arah kiblat. Jadi algoritma yang disusun oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani maupun ilmuwan-ilmuwan setelahnya kita bisa masukkan dalam mikrokomputer atau mikrocontroller untuk bisa menentukan arah kiblat secara portable. Ini beberapa contoh saja yang bisa kita buat menggunakan algoritma yang ditulis oleh para ilmuwan Islam terdahulu. Biografi singkat Abu Al-Wafa Al-Bujani nanti akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Pada intinya Abu Al-Wafa Al-Bujani adalah salah seorang guru dari Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq, dan Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq adalah seorang guru dari Abu Rayhan Al-Biruni. Abu Rayhan Al-Biruni adalah salah satu guru dari Ibnu Sina. Jadi antara satu ilmuwan dengan ilmuwan yang lain pada periode Islam ini saling terkait, terjadi pewarisan ilmu. Dalam Tarikh Al-Hukama Al-Kifti disebutkan biografi Abu Al-Wafa Al-Bujani beserta dengan karya-karyanya, dan karya yang paling fundamental ya, karya tentang trigonometrinya, yaitu kitab Al-Majisti. Penghargaan dari Google menjadikan Abu Al-Wafa Al-Bujani sebagai doodle logo Google pada 10 Juni 2015, memperingati kelahiran dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Kontribusi lain Abu Al-Wafa Al-Bujani adalah dalam bidang geometri. Ini beberapa manuskrip yang tersimpan di Istanbul. Geometri ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ada yang mempelajarinya, yaitu Dominic Reynaud. Ini mempelajari hubungan atau relasi antara karya dari Abu Al-Wafa dengan karya ilmuwan Eropa generasi awal, yaitu abad 11-12. Bagaimana ilmuwan Eropa terpengaruh oleh karya-karya dari ilmuwan Islam. Ini sama persis. Hanya terjadi perbedaan sedikit saja dari karya Abu Al-Wafa dengan karya ilmuwan Eropa di abad pertengahan yang menerjemahkan karya-karya ilmuwan Islam. Abu Al-Wafa juga menyusun kitab di bidang aritmatika untuk perdagangan, tersimpan di Leiden Museum. Bidang aritmatika, ini bidang trigonometri, ini tersimpan kitab Al-Majisti ini di Prancis, Bibliothèque Nationale de France, Prancis. Kemudian sudah ada versi
tahqiqnya dalam bahasa Arab dibuat oleh Ali Musa. Kemudian kita juga buat terjemahannya dalam bahasa Indonesia tahun 2020. Di istilah dalam trigonometri baik datar maupun trigonometri bola maupun penerapannya untuk menentukan jarak antara dua kota, menentukan arah kiblat, menentukan waktu-waktu sholat, itu tersimpan melalui karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Karya Abu Al-Wafa dalam menentukan arah kiblat, kita sudah kaji karya tersebut dan hasilnya sesuai dengan karya metode modern yang kita gunakan hari ini. Dan ini cucu muridnya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni. Ini menyusun sekitar 185 kitab. Ada juga versi yang lain menyebutkan 146 kitab yang ditulis oleh Abu Rayhan Al-Biruni dalam berbagai bidang, karena Abu Rayhan Al-Biruni ini ahli dalam berbagai bidang. Kitab yang sudah kita kaji adalah kitab Tahdid Nihat Al-Amakin Litasi Masafat Al-Masakin. Dalam kitab tersebut ditunjukkan bagaimana mengukur tinggi gunung tanpa harus mendaki gunung tersebut. Dalam kitab tersebut juga ditentukan jari-jari bola bumi. Jadi Abu Rayhan Al-Biruni menyatakan secara jelas dan tegas bahwa bumi itu berbentuk bulat, dan Abu Rayhan Al-Biruni mengukur jari-jarinya secara matematik. Ini metode Abu Rayhan Al-Biruni dalam menentukan jari-jari bumi. Hasilnya pun mendekati pengukuran modern. Kitabnya tersimpan di Suleimaniye Museum di Turki. Kemudian karya Eropa yang sangat revolusionis adalah karya dari Nicolaus Copernicus yang mengubah pandangan geosentris menjadi heliosentris. Dan ini menjadi awal dari penelitian-penelitian fisika selanjutnya, termasuk menginspirasi Galileo Galilei dan ilmuwan seterusnya, Kepler dan seterusnya hingga zaman fisika modern hari ini. Ini fisika berawal dari sini. Kemudian jika kita lihat dalam kitab yang ditulis oleh Nicolaus Copernicus itu di sebelah kiri, kemudian kita bandingkan dengan salah satu kitab yang ditulis oleh ilmuwan periode Islam, yaitu Nasir al-Din al-Tusi dalam Jiz'i Ilkhani, terdapat persamaan yang hampir 100% sama. 100% sama. Di sini hanya diganti hurufnya saja. Huruf D di tengah di sini kita awalnya adalah huruf dal, B di sini awalnya adalah huruf ba, A di sini awalnya adalah huruf alif, H di sini awalnya juga huruf H, G di sini awalnya dulu adalah huruf Zim. Jadi tidak ada perbedaan, ini huruf Fa di sini jadi F. Tidak ada perbedaan sama sekali antara karya yang ditulis oleh Nasir al-Din al-Tusi dengan karya Nicolaus Copernicus yang mengubah pandangan manusia, peradaban manusia pada saat itu yang bersifat geosentris menjadi heliosentris. Tentu dari perbandingan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nicolaus Copernicus, pencetus dari heliosentris itu, mengambil referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh ilmuwan pada periode peradaban Islam, meskipun tidak dicantumkan namanya secara lengkap. Ini kita baru bandingkan dengan Nasir al-Din al-Tusi. Kita juga dapat membandingkannya dengan karya Ibnu al-Satir dari Suriah yang menjadi muwakil salah satu masjid besar yang ada di Damaskus, Suriah. Kemudian Nicolaus Copernicus juga mengambil banyak data dari kitab yang ditulis oleh Al-Battani dalam periode Islam. Jadi fakta tersebut menunjukkan bahwa ilmuwan Islam, karya ilmuwan Islam itu digunakan secara nyata oleh para ilmuwan
Eropa, abad pertengahan, Renaissance, yang akhirnya melahirkan Renaissance dan revolusi industri di Eropa. Kemudian di bidang teknik, otomata, dan robotika, kalau kita kenal robotika dari Jepang, ini abad ke-18, 19, maka sebelumnya ada di Eropa, Pierre Jacques, ini abad 17, 18 juga. Kemudian ada Leonardo da Vinci, ini abad 15. Tentu kita tidak boleh melupakan karya besar ilmuwan periode peradaban Islam di bidang teknik, termasuk juga robotika. Salah satu pionir teknik peradaban Islam adalah 3 orang bersaudara, yaitu Banu Musa Ibnu Sakir, Ahmad, Muhammad, dan Hasan Ibnu Musa Ibnu Sakir, yang menyusun sebuah kitab bidang teknik pertama dalam periode Islam, yaitu kitab Al-Hiyal. Ini tersimpan dalam berbagai museum, baik di Istanbul, Vatikan, Jerman, dan di Inggris. Beberapa salinan manuskripnya. Ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Donald Rutledge Hill tahun 1979. Kemudian di bidang teknik, setelah periode Banu Musa Ibnu Sakir, dilanjutkan oleh Ridwan Al-Sa'ati, ini abad ke-12, ini pembuat jam di Bab Jairun, Masjid Damaskus, Masjid Umayyah Damaskus, Suriah. Ini karyanya tersimpan di Istanbul, Turki, manuskrip tentang pembuatan jam otomatis, jam air otomatis. Ini sudah direplikanya oleh Fuad Seskin di Jerman. Ini replika ini ada di Jerman. Kemudian Ibnu Khalaf Al-Muradi, ini juga ahli insinyur teknik pada periode Islam. Jika sebelumnya kita perkenalkan Banu Musa itu dari Abbasiyah, kemudian Ridwan Al-Sa'ati juga dari dinasti Abbasiyah, maka Ibnu Khalaf Al-Muradi ini berasal dari dinasti Umayyah yang ada di Al-Andalusia. Ini juga karyanya di bidang teknik, ini pembuatan jam air otomatis, ada mesin pengangkut, multiple scissor lift, dan seterusnya, yang konsep tersebut digunakan hingga kini. Di bidang persenjataan, periode Islam juga telah mengenal yang dinamakan roket Ar-Ramah, abad ke-13. Hasan Ar-Ramah Najm al-Din al-Ahdab, nama kitabnya adalah kitab Al-Furusiyah wa Al-Manasib Al-Harbiyah. Ini tersimpan di Prancis, manuskripnya bisa kita akses secara gratis, open source. Kemudian ada Ranbugha Az-Zarbdas, abad ke-14 setelahnya. Ini juga membuat sistem roket persenjataan secara lengkap, detail. Kemudian yang kita kenal sebagai bapak robotika, the father of robotics, Badi Al-Jaman Abul Is Ibnu Ismail Ar-Rozas Al-Jajari, hidup tahun 1136, meninggal tahun 1206, menemukan konsep otomata robot yang merupakan pelanjut dari Banu Musa Ibnu Sakir. Hidup di masa dinasti Artukid di Diyarbakir, Tenggara, Turki. Ini karyanya hanya satu-satunya, kitab Al-Jami Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sina'at Al-Hiyal. Dalam referensi lain disebut kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasi, atau kalau kita singkat ya kitab Al-Hiyal. Tersimpan dalam berbagai museum. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris tahun 1973-1974 dan ditahqiq oleh Ahmadi Al-Hasan dalam bahasa Arab yang sudah baik tulisannya tahun 1979. Kita juga sudah menerjemahkan di Bolabot, baik jilid 1 maupun jilid 2-nya. Jilid 1 membahas tentang mesin pompa Al-Jajari, kemudian jilid 2-nya membahas tentang robotika, baik penerapannya pada jam hidrolik, penunjuk waktu sholat, dan juga robot penuang air wudhu yang ditulis dan dibuat oleh Al-Jajari. Luar biasa sekali karya dari Al-Jajari ini, dan merupakan puncak dari periode peradaban Islam karena sudah menggunakan otomasi dalam kehidupan sehari-hari.
rangkuman dari karya Al-Jazari. Beberapa robot humanoid yang dibangun oleh Al-Jazari berbeda dengan robot yang ada pada hari ini. Robot yang dibangun Al-Jazari, misalkan jam, yang digunakan untuk menunjukkan waktu sholat. Ini konsep camshaft yang digunakan pada robot modern. Ini pertama kali dibuat oleh Al-Jazari untuk mengontrol robot musisi, pemain musik, robot yang bisa bermain musik. Penggerak semuanya adalah menggunakan hidrolik. Ini adalah jam gajah, jam lilin. Kemudian Al-Jazari juga membangun robot-robot humanoid yang luar biasa. Robot penuang air minum untuk sultan, robot untuk wudhu otomatis, robot yang dapat memberikan sabun untuk mencuci tangan dan handuk secara otomatis juga, sehingga sultan dapat berwudhu, mencuci tangan dan mengelap secara otomatis menggunakan alat tersebut. Ini wudhu otomatis, replika yang dibuat di Museum Al-Jazari di Istanbul, Turki. Kemudian ini adalah robot Al-Jazari untuk pengukuran darah bekam, jadi menilai kualitas darah menggunakan sebuah alat instrumen pengukur darah yang sistemnya otomatis. Selain itu, Al-Jazari juga membangun mesin-mesin pompa yang sangat berguna pada masyarakat pada saat itu, mengangkut air dari dataran rendah ke dataran tinggi. Dan salah satu tipe pompa yang sangat istimewa di sini adalah sistem pompa double acting reciprocating, yang di dalam komponen salah satunya, komponen utamanya adalah sistem engkol. Di sistem engkol ini kita gunakan sehari-hari saat ini. Kalau Al-Jazari menggunakan sistem engkol untuk mesin pompanya, maka kita hari ini menggunakan sistem engkol ini dalam kendaraan bermotor kita, baik motor, mobil, pesawat. Semua kendaraan bermotor pasti menggunakan sistem engkol. Dan engkol pertama dibuat oleh Al-Jazari rahimahullah. Konsep engkol yang hari ini kita gunakan sehari-hari. Kemudian penerus dari Al-Jazari adalah Taqi al-Din Muhammad ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sadi. Beliau adalah tadi sudah disebutkan pimpinan Observatorium Istanbul Utsmaniyah pada masa dinasti Utsmaniyah dan merupakan ilmuwan terakhir pada periode Islam. Multitasking karena beliau ini selain ahli agama, beliau juga ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ahli matematika, ahli teknik, ahli pembuat robot, ahli dalam permesinan, ya, karena beliau membuat mesin uap pertama. Ini mesin dalam steam engine menggunakan uap untuk menggerakkan sebuah mesin. Kemudian beliau juga membuat jam mekanik pertama pada dinasti Utsmaniyah. Dan termasuk penerus juga dari Ibnu Al-Haytham dalam bidang optika. Jadi sudah disebutkan beberapa overview, cukup panjang sekali. Jika kita ingin dalami lebih lanjut, tentu akan butuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tadi hanya disampaikan sekilas, tapi itu pun cukup menghabiskan waktu kita. Nah, kemudian materi utama dalam pembahasan hari ini adalah Light-Based Technology, Legacy of Ibnu Al-Haytham. Jadi kita membahas tentang karya teknologi berbasis cahaya yang pertama kali dicetuskan oleh Ibnu Al-Haytham. Saat ini kita bisa melihat video, bisa merekam data, bisa membuat foto, bisa selfie, dan seterusnya. Tentu tidak jauh dari penggunaan teknologi berbasis cahaya, light-based technology. Di Bolabot kita juga membangun sebuah robot. Robot ini bisa melihat, bisa mendengar. Tentu ketika dia melihat, bisa face recognition, dan seterusnya, membutuhkan sebuah device. Device itu adalah kamera. Dan kamera pertama kali dibuat oleh Ibnu Al-Haytham. Nah, di perkembangan selanjutnya, teknologi optik saat ini sudah sangat dahsyat sekali. Ini gambaran tentang pembesaran sampai 3 juta kali, SEM, scanning electron microscopy. Kemudian untuk melihat benda yang jauh, kita bisa menggunakan teleskop. Nah,
Di pembangkit energi pun, ini salah satu pembangkit energi di Nevada di Amerika, Crescent Energy Project, memanfaatkan cermin cekung untuk memanaskan garam yang ada di sini, larutan garam yang akhirnya nanti bisa menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Di pembangkit listrik tenaga panas matahari memanfaatkan cermin cekung. Dan tentu pembahasan tentang cermin cekung, analisisnya pertama kali dibahas oleh Ibnu Al-Haytham. Begitu juga dengan fiber optik, memanfaatkan konsep refraksi dan refleksi cahaya pada fiber. Ini juga konsep tentang refraksi maupun refleksi pertama kali ditunjukkan, diperkenalkan oleh seorang ilmuwan besar periode peradaban Islam, yaitu Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham ini hidup tahun 965, meninggal tahun 1040, lahir di kota Basrah di Irak, kemudian menghabiskan masa hidup di kota Kairo di Mesir. Jadi, lahir di kota Basrah, Irak, kemudian menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Kairo, Mesir. Pada masa itu, Kairo dikuasai oleh dinasti Fatimiyah dengan seorang rajanya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hakim bi Amrullah. Al-Hakim bi Amrullah ini adalah seorang raja yang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki tabiat kasar, memiliki tabiat yang sangat keras. Beliau adalah penguasa dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi sebagaimana tadi disebutkan, kota Kairo dengan Darul Hikmahnya merupakan salah satu pusat peradaban Islam selain Bait Al-Hikmah di Baghdad dan Al-Andalusia di wilayah Spanyol. Dan Ibnu Al-Haytham menetap di kota Kairo, Mesir, yang menjadi pusat kedua setelah Bait Al-Hikmah di Baghdad. Terjadi persaingan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi pada periode peradaban Islam antara Bait Al-Hikmah dan Darul Hikmah. Namanya hampir mirip, sama, tapi sebenarnya berbeda, beda tempatnya. Kemudian pada saat Ibnu Al-Haytham ini tinggal di kota Kairo di Mesir, Ibnu Al-Haytham ini diperintahkan oleh Al-Hakim bi Amrullah untuk membendung sungai Nil. Tapi dalam perjalanannya, Ibnu Al-Haytham ini mengalami kesulitan, akhirnya menghentikan proyek pembendungan sungai Nil tersebut. Nah, karena kegagalan yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, maka membuat murka Al-Hakim bi Amrullah untuk mencegah hukuman mati yang ditimpakan oleh Al-Hakim bi Amrullah, maka Ibnu Al-Haytham berpura-pura menjadi orang gila atau kehilangan kesadaran, sehingga Al-Hakim tidak jadi memberikan hukuman mati, tapi memenjarakan Ibnu Al-Haytham di penjara rumah. Nah, kebetulan Ibnu Al-Haytham ini dipenjara di sebuah rumah yang sangat gelap gulita. Jadi ilmu cahaya itu dilahirkan dari kondisi kegelapan yang dialami oleh Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham sebelum berpindah ke kota Kairo di Mesir, ketika masih di kota Irak di Basrah, mengajukan sebuah teori tentang bagaimana mata manusia dapat melihat. Ilmuwan sebelum Ibnu Al-Haytham itu berpandangan bahwa mata manusia itu bisa melihat karena ada cahaya yang keluar dari mata. Tetapi Ibnu Al-Haytham berbeda pandangan terhadap teori tersebut. Ibnu Al-Haytham berpandangan bahwa mata manusia bisa melihat karena ada cahaya yang dipantulkan dari benda-benda di sekitar kita yang masuk ke dalam mata, atau teorinya disebut intromission. Namun pada saat di kota Basrah di Irak tersebut, Ibnu Al-Haytham belum dapat membuktikan secara eksperimen dari teorinya. Barulah ketika menjadi tahanan rumah Al-Hakim bi Amrullah,
Ibnu Al-Haytham menemukan sebuah pencerahan. Ketika berada dalam kondisi gelap, di ruangan gelap tersebut, ada sebuah lubang yang diamati oleh Ibnu Al-Haytham itu, keluar cahaya dari lubang tersebut mengenai sebuah tembok atau sebuah layar dan menggambarkan sebuah bentuk tertentu, yang bentuk tersebut ketika Ibnu Al-Haytham melihat keluar dari rumah tersebut hampir persis sama dengan bentuk objek yang ada di luar ruangan Ibnu Al-Haytham. Nah, maka konsep ruang gelap pertama ini kita kenal hari ini dengan istilah kamera obscura. Jadi kamera obscura adalah sebuah ruang gelap dengan sebuah celah kecil, lubang kecil di tengahnya yang akan bisa melewatkan cahaya, yang akan bisa menampilkan objek bayangan pada layarnya sebagaimana objek aslinya dengan sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi dari musibah berupa menjadi tahanan dalam kegelapan, Ibnu Al-Haytham merumuskan berbagai teori-teorinya tentang optika. 10 tahun kurang lebih Ibnu Al-Haytham berada dalam penjara Al-Hakim bi Amrullah sampai kematian Al-Hakim bi Amrullah. Setelah Al-Hakim meninggal, barulah Ibnu Al-Haytham dibebaskan. Tapi semenjak dalam penjara tersebut, penjara rumah tersebut, Ibnu Al-Haytham telah melahirkan banyak sekali karya dalam bidang optik. Karena eksperimen optik itu membutuhkan ruang yang sangat gelap. Jadi luar biasa rencana dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibnu Al-Haytham. Di balik musibah ada sebuah keberkahan. Di balik kegelapan ada sebuah cahaya yang bisa diperoleh. Dan hingga kini cahaya itu menyebar. Hari ini kita menggunakan kacamata, hari ini kita bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan optik, dan berbagai aplikasi optik lainnya berkat kegelapan yang dialami oleh Ibnu Al-Haytham. Gambaran potret Al-Hakim bi Amrullah, beliau juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perang salib pertama karena menghancurkan gereja Makam Kudus di Yerusalem, Palestina. Ini Mesir dan sungai Nilnya yang ingin dibendung oleh Al-Hakim, namun Ibnu Al-Haytham tidak menyanggupi dan akhirnya dipenjara rumah. Beberapa karya dari Ibnu Al-Haytham ketika beliau dipenjara maupun setelah bebasnya, setelah dibebaskan dari rumah tahanan, Ibnu Al-Haytham ini tinggal di sebuah masjid dekat Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Di kehidupan Ibnu Al-Haytham itu dekat dengan Masjid Al-Azhar. Salah satu kitab awal yang disusun oleh Ibnu Al-Haytham adalah Makalah fi Surah Al-Kusuf. Dalam makalah ini, Ibnu Al-Haytham menyusun metode untuk mengamati gerhana matahari. Nah, kemudian dari eksperimennya ini, Ibnu Al-Haytham mendapatkan julukan, kita pun dapat menyampaikan dan menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Ibnu Al-Haytham adalah the first physicist, seorang fisikawan pertama. Karena yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham itu bukan hanya mengamati atau observasi. Yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham adalah melakukan eksperimen. Eksperimen tentu berbeda dengan observasi. Eksperimen adalah observasi yang merupakan bagian dari eksperimen. Tapi observasi belum tentu merupakan, tapi observasi tidak cukup hanya observasi saja untuk melakukan eksperimen. Eksperimen kita perlu memvariasikan variabel-variabel yang terdapat pada objek yang akan kita kaji, sedangkan observasi hanya mengamati saja tanpa merubah atau memvariasikan objek yang menjadi kajian kita. Sedangkan eksperimen kita harus memvariasikan beberapa besaran yang menjadi objek kajian. Dalam eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham terhadap kamera obscura, Ibnu Al-Haytham mengamati yang pertama adalah mengamati perbedaan
bayangan yang dihasilkan ketika objeknya adalah gerhana matahari dan juga diganti dengan gerhana bulan. Kemudian yang kedua, Ibnu Al-Haytham memvariasikan ukuran celahnya, diperkecil, dipersempit, ataupun diperlebar. Ketika dipersempit sekali, maka cahaya yang terbentuk akan lebih tajam, tapi ketika dipersempit lebih kecil lagi, maka yang akan terjadi adalah bayangan yang blur karena efek difraksi. Terjadi difraksi cahaya. Kemudian jika celahnya diperbesar, maka bayangan pun akan blur juga karena efek optika geometris terlalu besar. Maka yang akan muncul adalah bayangan, bukan bayangan objek, tapi bayangan dari lubangnya. Jadi Ibnu Al-Haytham melakukan pengukuran yang sangat teliti untuk mencegah terjadinya blurring pada bayangan yang terbentuk dengan memvariasikan ukuran celah. Dengan memvariasikan ukuran yang celah yang sangat kecil sekali hingga ukuran celah yang diperbesar. Kemudian Ibnu Al-Haytham juga memvariasikan jarak antara celah dengan layar di belakangnya. Jadi itu beberapa variasi yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham dan menghantarkannya menjadi seorang fisikawan pertama yang bukan hanya melakukan observasi tapi melakukan eksperimen. Eksperimen berbeda dengan observasi. Observasi adalah bagian dari eksperimen. Di dalam eksperimen tidak hanya ada observasi tapi juga ada variasi, ada analisis, dan seterusnya yang berbeda dengan observasi biasa. Kalau di fisika kita mengenal bapak eksperimen itu adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei hidup abad 16, sedangkan Ibnu Al-Haytham hidup pada abad ke-9-10, sehingga sudah jauh. Galileo Galilei melakukan eksperimen di bidang mekanik, sedangkan Ibnu Al-Haytham tahun 1000-an melakukan eksperimen di bidang optik. Jadi kita layak untuk menjuluki Ibnu Al-Haytham ini sebagai the first physicist atau fisikawan pertama di dunia. Selain bapak optik tentunya. Ini adalah ilustrasi gambaran tentang makalah Fisura Al-Kusuf mengamati gerhana matahari. Yang sebelah kiri ini adalah gambaran sabit dari matahari ketika gerhana. Kemudian yang tengah di sini adalah celah. Kemudian yang kanan di sini adalah bayangan yang terbentuk pada layar. Bayangan yang terbentuk di sini berbeda atau berkebalikan dengan bayangan objek. Tentu gambaran ini tidak mewakili objek secara real, karena jarak antara matahari dan celah sebenarnya sangat jauh dibandingkan dari celah ke layar. Ini hanya sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana bayangan terbentuk pada layar dan sifat bayangan yang terbentuk pada layar. Nah, ini ketika ukuran celah divariasikan. Ini dari manuskrip yang lain. Manuskrip dari makalah Fisura Al-Kusuf ini tersimpan di British Museum yang kita bisa akses melalui Qatar Digital Library secara gratis. Nah, ini gambarannya ketika celahnya kecil hanya terbentuk satu bayangan. Ketika celahnya diperbesar maka akan terjadi blurring dan terbentuk bayangan yang lebih dari satu dari gerhana matahari tersebut. Ini digambarkan oleh Ibnu Al-Haytham dalam makalah Fisura Al-Kusufnya. Kemudian beberapa ilmuwan yang mempelajari kitab makalah Fisura Al-Kusuf. Yang pertama adalah Erhard Weizmann tahun 1914, seorang fisikawan. Kemudian Dominique Renaud, ini versi modern tahun 2016. Kemudian kami di Bolabot tahun 2019 melakukan eksperimen kamera obscura berdasarkan makalah Fisura Al-Kusuf yang disusun oleh Ibnu Al-Haytham. Ini Erhard Weizmann, kemudian yang kanan Dominique Renaud, dan ini karya kami di Bolabot dalam bahasa Indonesia mengeksperimenkan percobaan dari Ibnu Al-Haytham. Beberapa gambaran dari percobaan kamera obscura dari Ibnu Al-Haytham. Ini ada sebuah gedung tempat kami belajar Bolabot. Di samping gedung ini ada sebuah masjid. Kemudian di lantai 2 gedung yang kami tempati ini kita buat sebuah lubang
dan ruangan tersebut kita buat gelap. Di balik lubang atau di seberang lubang ini kita pasangkan sebuah layar. Maka pada layar akan terbentuk sebuah bayangan dari masjid yang ada di samping gedung tersebut. Bayangannya sangat jelas sekali. Sifatnya adalah nyata terbalik dan diperkecil. Sampai warnanya pun ketika tepat dan pencahayaannya sangat fokus, maka warna pun akan terbentuk di sini dengan sangat jelas. Ini gambarannya yang kita susun berdasarkan manuskrip makalah visual Al-Kusuf yang dibuat oleh Ibnu Al-Haytham. Kita juga membuat variasi dari celah, bentuk celah, jarak antara celah dengan layar, dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham. Kemudian kita juga melakukan pengujian di luar ruangan. Ini di kampus 2 UIN, Sunan Jati Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta. Ada sebuah gedung yang atas, kemudian yang tengah ini ada sebuah kotak. Kotak ini adalah kamera obscura. Jadi kita sangat mudah sekali membuat kamera obscura, itu dengan membuat kotak saja, yang di tengahnya diberi lubang. Kemudian di ujung lainnya kita pasang layar. Maka pada layar di sini akan terbentuk bayangan dari objeknya yang sifatnya adalah nyata terbalik dan diperkecil. Bayangan ini terbentuk sangat jelas dengan warna-warnanya pun terlihat. Ini warna pohon-pohon hijau, ini pun sama. Gedungnya pun sama, ini coklat, ini krem, ini juga krem. Jadi dengan warna-warnanya pun terlihat jelas. Jadi dari eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, beliau bisa membuktikan secara eksperimen teorinya tentang intromission, bahwa mata manusia bisa melihat karena ada cahaya yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya masuk ke dalam mata. Mata manusia itu beliau asumsikan dengan sebuah kamera obscura. Kemudian di dalam mata manusia tersebut ada layar retina yang kita kenal hari ini dengan istilah retina. Pada retina tersebut kita bisa melihat bayangan objek-objek di sekitar kita. Sebagaimana layar pada kamera obscura yang bisa menampilkan bayangan objek-objek yang ada di sekitarnya. Sebagaimana eksperimen dari Ibnu Al-Haytham tentang kamera obscura berikut ini. Jadi luar biasa karya dari Ibnu Al-Haytham, bisa membuktikan teorinya secara eksperimen. Jadi bukan hanya berteori atau berfilsafat, tapi beliau membuktikannya secara eksperimen. Kita pun mengulangi percobaan yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham dalam mengamati gerhana matahari ini tahun 2019, 26 Desember, terjadi gerhana di Indonesia, termasuk di wilayah Bandung. Kita bisa mengamati, salah satu pengamatan yang kita lakukan adalah menggunakan kamera obscura yang didesain berdasarkan makalah visual Al-Kusuf karya Ibnu Al-Haytham. Kita juga bisa melakukan eksperimen sederhana untuk kebutuhan pembelajaran di kelas, di praktikum, yaitu eksperimen kamera obscura. Tentu ukurannya berbeda dengan kamera obscura yang digunakan oleh Ibnu Al-Haytham, tapi skalanya kita bisa samakan. Jadi kita bisa memvariasikan ukuran celah, bisa memvariasikan bentuk celahnya, ada yang lingkaran, ada yang persegi, ada yang segi 5, ada yang segi 3, dan bentuk-bentuk lainnya. Kita juga bisa memvariasikan jarak objek terhadap celah atau lubang, dan kita juga bisa memvariasikan jarak celah terhadap layar, sebagaimana variasi yang dibuat oleh Ibnu Al-Haytham. Ini gambaran eksperimen yang kita lakukan. Objek di sini adalah huruf F yang kita susun, kemudian maka akan terbentuk bayangan F yang terbalik pada layar. Ini hasil dari percobaan yang kami lakukan. Analisis terbayangan sebagai fungsi dari ukuran celah. Ketika ukuran celah divariasikan, ketika ukuran celah terlalu kecil, maka akan terjadi blurring karena adanya difraksi. Ketika terlalu besar pun akan terjadi blurring karena adanya efek optik geometri. Jadi ketika ukuran celah terlalu besar, maka bayangan yang terbentuk adalah bayangan dari celah, bukan bayangan objek. Tapi apabila terlalu kecil, maka bayangan terbentuk akan blur juga karena terjadinya difraksi cahaya. Maka
bayangan yang terbaik, yang paling tajam adalah berada di antaranya. Kita bisa memperoleh bayangan terbaik yang bisa dihasilkan oleh kamera obskura. Bendanya adalah huruf F, bayangannya adalah huruf F terbalik. Kemudian kita juga memvariasikan bentuk celah dari segitiga, kotak, segi 5, segi 6, dan seterusnya, dan juga lingkaran. Nah, tapi pada dasarnya, jika kita lihat dari gambaran ini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa ketika ukuran celahnya kecil, walaupun bentuk dari celah itu bervariasi, bentuk lubangnya macam-macam, tidak mempengaruhi bayangan pada layar. Jadi bayangan pada layar tetap berbentuk huruf F yang terbalik, sama seperti objeknya. Tapi ketika ukuran celahnya diperbesar, maka bayangan yang terbentuk pada layar adalah seperti seperti bentuk dari celahnya itu sendiri. Jika celahnya bentuknya segitiga, maka bayangannya akan terbentuk segitiga. Huruf F-nya sudah tidak terlihat lagi. Begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini adalah ketika kita memvariasikan jarak fokus. Jarak fokus adalah jarak antara celah atau lubang kamera obskura dengan layarnya. Ketika jaraknya diperbesar, maka bayangan yang terbentuk juga akan lebih besar. Bersifat linear. Nah, kemudian kita juga memvariasikan jarak benda terhadap kamera obskura atau terhadap celah. Nah, fungsi jarak benda terhadap celah atau kamera obskuranya, ini fungsinya tidak turun secara linear, tapi kalau kita lihat dari data ini bersifat eksponen. Nah, jadi itu beberapa variasi eksperimen yang dibuat oleh Ibnu Al-Haytham. Jadi Ibnu Al-Haytham bukan sekedar melakukan observasi, tapi melakukan eksperimen, sehingga Ibnu Al-Haytham dikenal dengan julukan Bapak Metode Saintifik atau the first physicist, fisikawan pertama. Nah, setelah membuat makalah Fisur Al-Kusuf, maka karya yang terbesar, yang sangat terkenal dari Ibnu Al-Haytham adalah Kitab Al-Manadir. Kitab Al-Manadir ini adalah magnum opus dari karya Ibnu Al-Haytham. Jadi merupakan karya utama dari Ibnu Al-Haytham. Nah, ini isinya, ini gambaran manuskripnya, kemudian tersimpan di Turki. Ini terjemahan versi Latin tahun 1572 oleh Frederick Riesner yang terdiri dari 793 halaman. Sangat tebal sekali, ditulis dalam bahasa Latin, yang akhirnya mempengaruhi ilmuwan-ilmuwan fisika di Eropa, kemudian melahirkan ilmu optik yang kita pelajari hari ini. Ini konsep optika pada terjemah Latin Kitab Al-Manadir. Kemudian tahun 83, Abdul Hamid Sabra, seorang profesor asal Mesir yang hidup di Amerika, menyusun sebuah tahqiq dalam bahasa Arab dari kitab Al-Manadir Ibnu Al-Haytham jilid 1 sampai 3. Jilid yang lengkapnya adalah jilid 1 sampai 7, tapi karya Abdul Hamid Sabra ini hanya baru sampai 3 jilid. Kemudian diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris tahun 89, ya, 3 jilid, yaitu jilid 1 sampai 3. Ini isinya. Kemudian Mark Smith dari tahun 2001 sampai tahun 2010 menyusun karya terjemah dari bahasa Latin yang ditulis oleh Frederick Riesner tahun 1572 ini. Ini kitab aslinya dalam bahasa Latin, kemudian diterjemahkan oleh Mark Smith ke dalam bahasa Inggris. Terdiri dari banyak sekali, 2.948 halaman totalnya. Terdiri dari 7 jilid yang diselesaikan dari tahun 99 sampai tahun 2010 baru selesai. Ini isi dari kitab Al-Manadir atau kitab optika dari Ibnu Al-Haytham yang sangat lengkap dan merupakan magnum opus dari Ibnu Al-Haytham. Bahas tentang refleksi, tentang cahaya, tentang warna, tentang persepsi visual, tentang error yang terjadi pada proses penglihatan maupun pemantulan, dan juga teori tentang refraksi cahaya, membahas juga tentang dispersi dan seterusnya. Kemudian makalah, kalau yang tadi adalah kitab, maka ini bentuknya adalah yang lebih
kecil atau lebih ringkas dibandingkan kitab ataupun makalah. Namanya adalah Qaul fi al-Daw. Qaul fi al-Daw ini membahas tentang refraksi cahaya. Kalau kita kenal hanya hukum Snellius saja. Nah, tapi sebenarnya tahun 1000 tahun yang lalu Ibnu Al-Haytham sudah membahas tentang refraksi cahaya atau pembiasan cahaya. Ini ada gambaran dalam manuskripnya. Ini indeks bias pertama yang lebih rendah, ini yang bawah adalah indeks bias kedua yang lebih tinggi, di mana cahaya akan direfraksikan menjauhi garis normal. Begitupun sebaliknya, jika dari indeks bias yang tinggi ke indeks bias rendah, jika sinar dibiaskan dari indeks bias rendah ke indeks bias tinggi, maka dipantulkan mendekati garis normal. Jika sebaliknya, sinar dilewatkan dari indeks bias tinggi ke indeks bias yang lebih rendah, maka akan dipantulkan menjauhi garis normal. Konsep Snellius ini sudah disampaikan oleh Ibnu Al-Haytham jauh sebelumnya. Jadi kita perlu menerangkan kembali kepada murid-murid kita di kampus maupun di sekolah ataupun di madrasah ataupun di pesantren tentang konsep yang sudah pernah disampaikan oleh Ibnu Al-Haytham tersebut dengan jujur. Kemudian terkait dengan tadi refraksi, maka ini kaitannya dengan refleksi cahaya bulan. Kemudian ada juga tentang cahaya bintang. Kemudian ada makalah fi al-maraya al-mukhrika bi al-dawair. Ini membahas tentang cermin cekung dari bola. Jadi cermin cekung sirkular. Jadi ada sinar cahaya datang ke cermin sejajar sumbu utama, maka dipantulkan ke titik fokus dan seterusnya. Itu adalah konsep dari Ibnu Al-Haytham dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Al-Maraya Al-Mukhrika bi Al-Dawair. Nah, ini bentuknya adalah bola. Jadi cekungnya adalah cekung bola. Kemudian kita juga sudah menyusun kitab ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita juga di karya Ibnu Al-Haytham yang lain juga membahas tentang pemantulan pada yang bentuknya bukan bola, tapi adalah parabola. Kitab ini namanya adalah Kitab Fi Al-Maraya Al-Mukhrika bi Al-Qutub. Kemudian ada makalah Fi Al-Qura Al-Mutaharika. Ini membahas tentang pembiasan cahaya atau refraksi khusus pada lensa biconvex yang kita sering gunakan sekarang pada kacamata, loop dan seterusnya. Ibnu Al-Haytham sudah sampai pada materi yang kita pelajari di sekolah, di kampus. Selama ini yang kita kenal ya, bukan Ibnu Al-Haytham tapi yang lain. Kemudian ada makalah fi kaifiyat al-ajlal. Ini tentang pemantulan pada cermin datar. Kemudian ada makalah fi al-halah wa al-qaus quzah. Ini tentang dispersi cahaya yang melahirkan fenomena terjadinya pelangi. Jadi sampai pelangi saja dibahas oleh Ibnu Al-Haytham. Kontribusi Ibnu Al-Haytham selain optik ada pada bidang-bidang yang lainnya juga, termasuk juga dalam mekanika. Ini melahirkan jam air sama seperti Al-Jajari membuat jam air. Kemudian di bidang astronomi, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga oleh C.V. Langerman. Kemudian ada bantahannya terhadap kitab Almagest Ptolemy. Ada metode Ibnu Al-Haytham untuk mengukur arah kiblat. Kemudian yang tidak kalah banyaknya dari kitab Ibnu Al-Haytham adalah dalam bidang matematik. Ini karyanya di bidang geometri kerucut. Kemudian ini karya dari Rosdi Rosid, ada 5 volume yang isinya adalah membahas tentang makalah-makalah Ibnu Al-Haytham dalam bidang matematika dan astronomi. Ya, Rosdi Rosid salah satu peneliti karya-karya dari Ibnu Al-Haytham yang sangat produktif. Ini ada 5 jilid yang bahas tentang matematikanya Ibnu Al-Haytham. Dan kita di Bolabot juga menyusun salah satu karya Ibnu Al-Haytham, Qaul fi Samat al-Qibla bi al-Hisab, penggunaan metode hisab dalam penentuan arah kiblat, yang kita aplikasikan pada
keyboard versi ketiga karya Mulabot. Ya, menentukan arah kiblat secara otomatis, tapi algoritmanya menggunakan algoritma dari Ibnu Al-Haytham. Ya, terdapat 96 kitab Ibnu Al-Haytham yang terselamatkan hingga hari ini menurut Rasdi Rosid. Kemudian menurut ISMI, Islamic Scientific Manuscript, terdapat 127 karya Ibnu Al-Haytham dalam berbagai ilmu. Luar biasa sekali. Kemudian setelah Al-Hakim meninggal tahun 1021, Ibnu Al-Haytham dibebaskan dan menghabiskan sisa usianya di Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir, sebagai seorang ilmuwan besar pada masanya. Meninggal tahun 1040 di usia 75 tahun. Tentu dengan meninggalkan karya yang sangat luar biasa, menjadi salah satu cahaya penerang bagi peradaban manusia hari ini. Beberapa ilmuwan penerus dari Ibnu Al-Haytham di bidang optika, diantaranya adalah yang pertama adalah Kamal al-Din al-Farisi, hidup tahun abad ke-13, menulis kitab Tankih al-Manadir atau revisi dari kitab al-Manadirnya Ibnu Al-Haytham. Jadi memperbaiki karya dari Ibnu Al-Haytham. Kitabnya sangat tebal sekali. Kemudian penerus kedua adalah Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi, yang tadi sudah disebutkan di awal, merupakan ilmuwan terakhir periode peradaban Islam yang merupakan seorang polimat yang ahli dalam berbagai bidang. Dia adalah seorang qadi dalam agama, urusan agama. Beliau juga adalah seorang insinyur dalam bidang teknik dan robotika. Beliau juga adalah seorang pembuat jam mekanik pertama di dinasti Utsmaniyah. Beliau adalah pimpinan Observatorium Turki Utsmani di Istanbul. Beliau juga adalah penerus Ibnu Al-Haytham dalam bidang optika. Dengan salah satu kitabnya, Kitab Nawr Hadiqat Al-Absar wan Nur Haqiqat Al-Anzar. Ada 90 kitab yang ditulis oleh Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf, yang terselamatkan hanya 24. Taqi al-Din adalah ilmuwan terakhir periode The Golden Age of Islam yang mewarisi keahlian matematikanya Al-Khwarizmi, astronomi Ibnu Yunus dan Ibnu Al-Satir, optikanya Ibnu Al-Haytham, dan kemampuan teknik otomasi robotika dari Al-Jajari. Setelah masa Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf, dunia Islam mengalami kejatuhan dan kemunduran yang sangat dalam hingga hari ini. Tetapi yang harus kita ingat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, katakanlah hai orang-orang, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu ayat ini menjadi obat bagi kita semua saat ini, dunia Islam yang sedang mengalami kemunduran, untuk bisa bangkit kembali, karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berputus asa. Tentu kebangkitan itu dapat kita raih kembali dengan ikhtiar sebagaimana yang pernah diikhtiarkan oleh para ilmuwan pada periode awal periode Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kesalahan lahirnya dari diri pribadi yang menyampaikan. Apabila ada kebenaran di dalam yang disampaikan ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.